Ya, isu reshuffle menteri kian menguat pasca Jokowi meleburkan Kemendikbud dan juga Ristek serta akan membentuk pos baru Kementerian Investasi. Masih banyak teka-teki tidak hanya soal siapa yang akan menduduki pos kementerian, tapi juga peluang masuknya partai baru di kabinet Jokowi. Santer terdengar PAN akan masuk dalam pemerintahan. Selain soal reshuffle, heboh vaksin Nusantara juga menjadi sorotan pada pekan ini karena pasca BPOM tidak meloloskan uji klinisnya, namun vaksin buatan Dr. Terawan ini terus berlanjut, bahkan melibatkan banyak tokoh dan juga anggota DPR. Bagaimana media nasional melihat kedua topik tersebut? Kami akan diskusikan bersama dengan para jurnalis senior pada malam hari ini dari perspektif editorial. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV, dan juga Mas Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret.detik.com. Selamat malam, Mas Elvan dan juga Mas Revo. Selamat malam, mendengar. Kita coba mengulas dua topik ini, Mas, malam hari ini. Tapi yang pertama soal reshuffle kabinet dulu ini. Dari yang paling hangat dibicarakan pada pekan ini setelah meleburkan Dikbud dengan Ristek, kemudian membentuk Kementerian Investasi. Dari editorial CNN Indonesia TV, Mas Revo bagaimana melihat soal teka-teki reshuffle menteri ini? Apakah kemudian kita menyoroti juga soal apa parameter yang harusnya dijadikan dasar bagi Presiden untuk mengganti menteri atau kemudian menaruh orang di pos kementerian yang baru, ada Kementerian Investasi. Seperti apa, Mas Revo? Ya, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dari teka-teki reshuffle menteri ini ya. Pertama, kita melihat kan sebenarnya ini didasari kemarin dipicu ketika Presiden mengajukan nomenklatur baru gitu ya, peleburan dari Kemendikbud dengan Kemenristek, kemudian membelah BRIN menjadi lembaga sendiri dan kemudian membentuk kementerian baru, Kementerian Investasi. Nah, kalau kita melihat undang-undang kementerian, memang sebenarnya kan Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengubah nomenklatur gitu ya. Cuman ada 3 kementerian yang tidak bisa diubah atau dibubarkan oleh Presiden, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Selebihnya itu terserah Presiden gitu. Tapi yang jelas kalau dalam undang-undang kementerian itu kan dibatasi ada 34 kementerian. Ya. Nah, yang menarik ini adalah kemudian Kementerian Ristek itu dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian munculkan kementerian baru, Kementerian Investasi, yang menjadi yang menjadi banyak perbincangan. Salah satu diskusinya adalah jangan sampai kemudian riset ini kemudian dikalahkan oleh investasi gitu kan, karena kita tahu bahwa dalam situasi sekarang, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini dan juga dalam kemajuan teknologi seperti saat ini, riset ini kan menjadi kunci gitu ya, kunci kemajuan bangsa. Nah, tapi kita pasti masih menunggulah. Presiden pasti ketika akan mengumumkan reshuffle pasti juga akan mengumumkan alasan-alasan kenapa kemudian Kementerian Ristek ini dileburkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian membentuk kementerian baru, Kementerian Investasi. Nah, kemudian beranjak dari peleburan tersebut kan kita mendengar ada banyak informasi gitu. Mumpung ada nomenklatur baru, maka kemudian reshuffle di beberapa kementerian ini muncul, isunya menguat gitu ya. Dan isunya lumayan kita dengar kan ada beberapa gitu ya, dari tenaga ahli dari KSP mengatakan bahwa reshuffle akan dilakukan pekan ini gitu ya. Dan kemudian ada beberapa lain mengatakan yang di reshuffle dari politisi salah satu partai mengatakan yang di reshuffle salah satunya menteri yang berinisial M. Kemudian ada pengamat politik lain yang ada 5 kementerian yang layak untuk di reshuffle. Nah, lagi-lagi kalau menurut kita ini semuanya adalah hak prerogatif Presiden. Tapi yang jelas kita semua mendorong bahwa apapun atau siapapun yang diganti itu hendaknya berdasarkan kinerja. Menteri-menteri yang kinerjanya tidak baik itu yang direshuffle atau diganti, dan kita harapkan menteri penggantinya itu lebih baik daripada sebelumnya, sehingga roda pembangunan atau dalam situasi yang seperti saat ini ya, kita masih terpuruk karena pandemi, bangsa dan negara ini semakin lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar masalah politis, masalah dukungan partai politik gitu ya. Kalaupun misalkan menteri yang baru ini dari partai politik yang sebelumnya tidak bergabung dalam koalisi,
asalkan itu calon menterinya adalah menteri yang berkualitas, tentu tidak ada masalah. Tapi saya rasa sebenarnya pemerintahan sekarang ini sudah tidak membutuhkan dukungan baru karena sebenarnya dari koalisi yang sebelumnya sudah cukup sangat kuat. Oke, menarik. Mas Elvan, kalau tadi Mas Revo menekankan jangan sampai kemudian ristek dikorbankan begitu ya, mungkin karena terdampak pandemi, jadi serta-merta langsung membuat Kementerian Investasi sebagai solusi dan sosoknya lagi kemudian yang perlu kita perhatikan bersama agar tidak hanya parameter politik tapi parameter kualitas dan juga kapabilitas orang itu. Dari Mas Elvan, detik.com bagaimana menyoroti soal mulai dari peleburan, kemudian membuat pos kementerian baru, sampai akhirnya diskusinya sekarang jadi tebak-tebakan begitu. Kita dihadapkan lagi dengan teka-teki siapa yang akan menduduki pos-pos menteri itu. Apa yang menjadi sorotan? Saya kira reshuffle kabinet itu kan pasti terjadi ya, dilakukan karena ada momentumnya. Mas Revo tadi sudah sampaikan. Yang pertama adalah adanya peleburan Kemenristek dengan ini ya, dengan Dikbud ya kan. Sudah pasti ini. Halo? Iya, dengar. Kita dengar Mas kemudian Elvan. ada suara-suara tadi. Kemudian tinggal ini siapa menterinya gitu kan? Apakah menterinya nanti akan tetap dijabat oleh menteri sebelumnya atau nama-nama lain yang kemudian muncul gitu. Kan nama Nadiem Makarim ini kan yang sekarang di Kemendikbud ini kan juga disorot. Ya kan, dan kemudian nama lain yang konon akan menggantikan kan ada nama Abdul Mu'ti kan ya, sekarang Seko Muhammadiyah. Dan lain-lain kemudian. Kemudian yang kedua adalah kemudian investasi. Ini yang isunya sudah sangat kuat ya, Reinhardt, mungkin udah keyakinannya udah di atas 50%, mungkin akan diisi oleh Kepala BKPM, ya Bahlil, ya Pak Bahlil mungkin akan di situ. Cuman kemudian ada isu tentang pertemuan Jokowi dengan mantunya Pak Ma'ruf Amin ya, mantunya Wapres kemarin. Kemudian apakah dia yang akan di menteri atau mungkin dia wakilnya atau seperti apa, kita tunggu. Tapi tentu ini juga akan jadi sorotan publik karena itu kan menantu Wapres ya, apakah itu betul-betul masuk kabinet. Nah ini kita tunggu nanti seperti apa langkah Pak Presiden. Selain itu juga kemudian ada nama-nama lain yang juga muncul di kisaran isu itu. Banyak adalah orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Tadi Mas Revo nyebut ada inisial M, ya kan, yang diduga kuat itu adalah Pak Muldoko yang sekarang di KSP. Sampai kita belum tahu ya apakah Pak Muldoko ini akan diganti atau memang cukup sakti sehingga setelah ada drama kemarin KLB Demokrat pun tidak akan disentuh. Itu tentu akan ditunggu publik. Ya, kemudian ada nama lain seperti Menteri Teten Mas Duki yang sekarang duduk di UMKM ya. Nanti kita di koperasi, nanti kita cek apakah betul akan dievaluasi karena memang kinerjanya kan tidak begitu menonjol ya kan. Dan ada juga posisi Menteri Pertanian dari Nasdem. Ini yang tadi Mas Revo sampaikan ya kan, agar reshuffle itu kemudian pertimbangannya ada profesionalisme, tapi nampaknya kali ini ada lagi soal politik, akomodasi politik ya. Karena tadi ada menantunya Pak Ma'ruf itu kan dari Nasdem ya. Nah, mungkin bisa jadi ini mentanya ditarik, kemudian Nasdem mendapatkan posisi yang lain. Gitu. Saya kira ada pertimbangan politik di dalamnya, Reinhardt, tapi kita tentu berharap agar pertimbangan profesionalisme itu lebih dominan. Oke, termasuk ketika santer selain Rapsal Ali, Mas Elvan juga PAN ya yang dikabarkan juga punya peluang karena Zulhas juga sudah mulai agak-agak mengeluarkan statement soal pertanian dan lain sebagainya. Apakah tadi Mas Revo katakan harusnya Jokowi tidak perlu lagi ada dukungan politik, tapi kalau membaca ini bagaimana, Mas Elvan, sorotan media terhadap itu? Nah, saya kira tadi lagi-lagi yang kita soroti ya kan, agar reshuffle ini pertimbangannya adalah profesionalisme, tapi nampaknya akomodasi politik ini masih jadi pertimbangan. Dan karenanya terlihat sekali dari sikap PAN yang langsung tegas menolak masuk poros Islam ya kan, kalau Reinhardt perhatikan. Ya kan, PAN itu tegas sekali menolak masuk poros itu, dan itu sebuah sinyal kuat memang PAN akan masuk kabinet. Tentang posisinya, konon katanya PAN akan mendapatkan kursi di Kementerian PMK, ya kan, yang sekarang diisi oleh Menteri inisial M, Pak Muhadjir Arifin dari Muhammadiyah. Yang kemudian konon katanya Muhammadiyah akan mendapatkan Seko Muhammadiyah, Pak Abdul Mu'ti akan masuk. Lagi-lagi ini kan juga golongan ya, kalaupun bukan parpol ya kan. Meski tentunya ada profesionalitas juga, mereka profesional juga gitu kan. Nah ini nampaknya PAN akan masuk kabinet cukup jelas, Reinhardt, memang tinggal kursinya apa ini. Nah, memang kemungkinan besar ya itu akan di PMK mungkin. Apakah siapa yang jadi, ini menarik juga. Karena ada mantan menterinya dulu yang mengundurkan diri, masih ingat ya. Dulu Menteri PAN RB ya kan. Kemudian ada juga Zulkifli Hasan, dia juga ketua umumnya juga
juga kandidat juga. Kita lihat aja nanti seperti apa ini. Iya. Yang patut kita kritisi adalah kalau begini terus siapa jadi oposisi, Reinhardt? Iya. Kalau semua kemudian masuk kepada kabinet, siapa yang jadi oposisi? Ini tersisa satu partai. Nah, jangan-jangan ini satu nanti mau gitu ya, mudah-mudahan tinggal satu atau dua partai lah. Ya mudah-mudahan tetap ini maksudnya yang di parlemen ya, partai-partai kecil kan masih banyak yang di luar. Mudah-mudahan mereka istiqomah di jalur gitu sebagai penyeimbang. Oke. Ya, Mas Revo, ada tambahan Mas. Kalau kemudian PAN masuk, seperti apa kita harus menyoroti soal gemuknya kabinet, lagi-lagi gemuk sekali kabinetnya Presiden Jokowi ini karena hampir semua partai ada di dalamnya nanti. Iya, saya lebih setuju dengan yang disampaikan Mas Elvan. Kalau memang semuanya masuk, lantas siapa yang akan menjadi oposisi? Karena bagaimanapun dalam sistem demokrasi yang baik itu tetap dibutuhkan oposisi gitu ya, sehingga ada penyeimbang, sehingga pemerintahan eksekutif ini berjalan di bawah pengawasan yang cukup efektif gitu. Nah kalau misalkan ternyata PAN nantinya masuk, ya artinya kita yang jadi pertanyaan ini kenapa? Apa yang membuat presiden ini masih tetap butuh dukungan dari partai politik? Apakah masih punya agenda di 2024 misalnya? Karena kan kita tahu sebenarnya dengan konstitusi yang sekarang masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir di tahun 2024. Artinya dalam sisa kurun waktu 3 tahun ini sebenarnya kan kita berharap Presiden Jokowi ini hanya bekerja untuk meninggalkan legasi yang baik gitu. Tapi kalau misalkan masih butuh dukungan lagi, kita kemudian bertanya-tanya apakah ada hal yang butuh konsolidasikan atau dikompromikan untuk kepentingan 2024 misalnya, ini yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita sih sorot kalau misalkan PAN itu bergabung tadi yang saya setuju dengan yang dikatakan Mas Elvan, lantas oposisi itu akan semakin berkurang. Posisi pemerintah akan semakin kuat, padahal sekarang sudah cukup kuat ya kalau menurut kita sekarang gitu ya. Komposisi di parlemen sudah cukup kuat gitu. Ya kalau misalkan posisinya berkurang, maka penyeimbang kekuatan ini yang menjadi semakin menurun gitu, Reinhardt. Oke. Secara partai politik sudah jelas hitung-hitungannya gemuk sekali kabinet Presiden Jokowi, apalagi kalau nanti kemudian ditambah dengan PAN. Tapi menarik untuk kita kawal bersama, terlebih siapapun orang yang dipilih, tentu yang kita soroti adalah soal kredibilitas dan juga kapabilitas orang itu, agar tidak melulu soal kabinet ini soal akomodasi politik, tapi juga ada orang-orang yang tepat di tempat yang tepat juga, agar kemudian kementerian itu bisa berjalan dengan maksimal. Menarik. Nah, nanti kita bergeser ke isu yang lainnya, Mas Revo dan juga Mas Elvan. Ini soal yang tidak kalah heboh adalah vaksin Nusantara. Sudah dinyatakan tidak lolos uji klinis oleh BPOM, tapi kok seperti ada bau-bau politik di dalam vaksin Nusantara, karena kemudian kita tahu ada quote-unquote perlawanan begitu ya. Ini tetap berjalan, bahkan sejumlah anggota DPR belak-belakan mendukung, dan relawan-relawannya pun juga tidak main-main. Ada beberapa tokoh di sana. Apa yang kita lihat dari kontroversi vaksin Nusantara yang terus berlanjut ini? Kami akan segera kembali sesaat lagi.